Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah sistem operasi dengan materi security atau keamanan. Sebelumnya, perkenalkan saya Miftahul Rizky dari kelas DS 4502 dengan NIM 13052 13052. Yang pertama, di sini saya akan membahas 3 hal penting dalam keamanan komputer. Yang pertama ada confidentiality. Nah, ini berhubungan dengan menjaga informasi agar tetap rahasia dan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Contohnya, ketika kita mengirim pesan pribadi kepada seseorang, kita ingin memastikan pesan tersebut hanya bisa dibaca oleh dia dan tidak bisa dibaca orang lain. Yang kedua itu ada integrity. Nah, integrity ini berarti memastikan bahwa informasi tetap akurat dan tidak dirubah tanpa izin atau tanpa terdeteksi. Misalnya, ketika kita mengirimkan dokumen penting, kita pasti ingin memastikan bahwa dokumen tersebut tidak diubah oleh orang lain di tengah jalan tanpa sepengetahuan kita. Jadi, integrity ini memastikan bahwa informasi tetap sama seperti aslinya. Dan yang ketiga ada availability. Nah, ini memastikan bahwa sistem atau layanan komputer selalu berfungsi dengan baik dan dapat diakses oleh mereka yang berwenang. Misalnya, ketika kamu ingin menggunakan situs web atau aplikasi, pasti kamu ingin memastikan bahwa situs web atau aplikasi tersebut selalu tersedia dan dapat diakses tanpa masalah. Selanjutnya ada konsep lain yang terkait dengan keamanan komputer. Di sini ada autentikasi. Nah, apa itu autentikasi? Autentikasi itu proses untuk memastikan bahwa orang yang menggunakan komputer adalah orang yang sebenarnya dan bahwa pesan yang masuk benar-benar berasal dari orang yang mengakuinya. Selanjutnya ada akuntabilitas. Nah, ini adalah kemampuan untuk melacak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang di dalam komputer, sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada 4 tipe ancaman keamanan komputer. Yang pertama, ada interruption. Nah, ini adalah ketika sumber daya komputer rusak atau tidak bisa digunakan. Yang kedua ada interception. Nah, ini adalah ketika orang yang tidak berhak mengakses informasi atau sumber daya yang ada di dalam komputer. Yang ketiga ada modification. Ini adalah ketika informasi atau sumber daya diubah atau dirubah oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya yang keempat ada fabrication. Ini adalah ketika objek atau informasi palsu dimasukkan ke dalam komputer. Selanjutnya ada ancaman. Nah, ada 4 jenis konsekuensi ancaman yang disebutkan dalam RFC 2828. Yang pertama, ada unauthorized disclosure. Ini terjadi ketika informasi rahasia atau data sensitif diungkapkan kepada orang yang tidak berhak. Misalnya, jika seseorang mencuri atau membocorkan data pribadi seseorang kepada pihak lain tanpa izin. Nah, itu dianggap sebagai masalah tersebut. Konsekuensi dari ini bisa mencakup kerugian privasi, pencurian identitas, atau penyalahgunaan informasi. Yang kedua ada deception atau penipuan. Nah, ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan. Nah, ini bisa dilakukan dengan maksud manipulasi orang atau lainnya. Contohnya adalah penipuan phishing, di mana seseorang mengirimkan email palsu yang mengaku berasal dari lembaga keuangan atau lembaga tertentu untuk mencuri informasi pribadi dari kita. Selanjutnya ada disruption. Nah, ini terjadi ketika serangan atau tindakan yang merusak menyebabkan sistem atau layanan komputer tidak dapat berfungsi dengan baik atau tidak tersedia. Konsekuensi dari gangguan ini bisa mencakup ketidaknyamanan user, kerugian keuangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada usurpation atau penyerobotan. Nah, ini terjadi ketika seseorang mengambil alih kendali atau akses yang seharusnya dimiliki oleh orang atau sistem lain. Nah, ini bisa mencakup peretasan atau pencurian identitas di mana seseorang mendapatkan akses ilegal ke akun atau sistem orang lain dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi mereka. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu dari penyerobotan ini bisa mencakup kerugian finansial kita, pencurian data pribadi, bisa juga kerugian reputasi. Selanjutnya untuk cara-cara mencegahnya, pertama ada autentikasi. Nah, ini adalah proses untuk memverifikasi atau memastikan bahwa kita adalah orang yang benar-benar menggunakan sistem ini. Contohnya, ketika kita buka ponsel, kita bisa menggunakan sidik jari atau memasukkan kata sandi atau pola-pola. Nah, ini merupakan proses autentikasi. Yang kedua ada hash. Ini adalah fungsi matematika yang mengubah data menjadi kode yang unik.
Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada kriptografi. Nah, ini adalah ilmu yang berkaitan dengan teknik pengamanan informasi. Kriptografi ini melibatkan penggunaan algoritma matematika untuk menyandingkan atau mengenkripsi informasi sehingga hanya orang yang memiliki kunci rahasia yang tepat yang dapat membaca atau mendeskripsi informasi tersebut. Nah, apa sih manfaat dari kriptografi ini? Ini bisa membantu melindungi data yang sensitif seperti pesan rahasia atau informasi keuangan. Kriptografi juga dapat menggunakan kunci simetris, sama untuk enkripsi dan dekripsi, atau kunci asimetris, kunci publik dan kunci pribadi yang berbeda. Selanjutnya ada access control, metode pencegahannya. Nah, ini adalah mekanisme yang mengatur siapa saja sih yang boleh mengakses sistem dari suatu komputer dan apa yang bisa dilakukan dan kapan mereka bisa melakukannya. Misalnya di sekolah, untuk mengakses komputer sekolah hanya bisa oleh guru atau administrator dan lain-lainnya yang bisa memberikan hak akses kepada siswa-siswanya. Nah, secara keseluruhan, keamanan komputer sebenarnya memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam melindungi data dan sistem, mencegah serangan cyber, mempertahankan operasi bisnis, menjaga reputasi, dan memenuhi persyaratan hukum. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya dalam materi security. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.